Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang kutub jaringan. Ini materi di pembiakan tanaman. Sebelum kita mengetahui kutub jaringan itu apa, mungkin dari gambar ini kalian sudah bisa menebak bahwa kutub jaringan itu merupakan salah satu teknik budidaya yang terbaru yang dilakukan di dalam lab. Umumnya dilakukan di dalam botol, dan ini kutub jaringan menggunakan teknik budidaya yang modern. Langsung kita mulai untuk materi hari ini. Ini kutub jaringan. Kutub jaringan adalah suatu teknik mengisolasi bagian-bagian tanaman. Jadi dari bagian-bagian tanaman kita isolasi atau dipotong-potong ya, mulai dari bagian sel, sekelompok sel, jaringan, organ, tepung sari, dan sebagainya. Itu merupakan bagian-bagian tanaman. Ditumbuhkan secara tersendiri, dipacu untuk memperbanyak diri, akhirnya diregenerasikan kembali menjadi tanaman lengkap, mempunyai sifat sama seperti induknya dalam suatu lingkungan yang aseptik. Artinya di sini kita untuk memperbanyak tanaman, kita mengambil bagian-bagian tanaman tersebut, bisa dari batang, daun, ataupun akar, dan sebagainya. Kita isolasi dan kita kutub jaringan sehingga menjadikan tumbuhan baru. Dan tumbuhan yang hasil dari kutub jaringan ini akan menghasilkan sifat yang sama seperti induknya. Samanya itu seperti mulai dari biasanya bentuk buahnya yang kita harapkan. Kalau buahnya itu misalnya ada buah yang manis, besar, kalau kita menghasilkan dari kutub jaringan itu pasti hasilnya akan sama. Makanya kutub jaringan ini sangat bagus diterapkan dalam skala besar. Kita lanjut. Manfaat kutub jaringan. Ini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu bibit yang dapat diperbanyak dalam jumlah besar dan relatif cepat. Artinya apa? Dalam menggunakan teknik kutub jaringan, kita dapat memperbanyak bibit secara cepat dan dalam jumlah yang banyak. Terus yang kedua itu bibit unggul cepat berbuah serta tahan hama dan penyakit. Jadi bibitnya tersebut tahan atau resisten terhadap hama dan penyakit karena kita memilih dari bibit yang unggul untuk diperbanyak. Terus seragam atau sama seperti induknya. Artinya seragam ini sama, hampir mirip sampai 99% mirip seperti induknya. Jadi kalau memang induknya itu buahnya manis, besar, maka hasilnya akan sama seperti induknya. Buahnya sudah diketahui, walaupun bibit tersebut masih belum berbuah. Tapi kita sudah mengetahui buahnya nanti pasti akan seperti ini. Itu keunggulannya. Yang keempat, efisien, tepat, dan waktu. Artinya efisien tepat ini artinya dia bisa digunakan dalam ruangan yang kecil. Misalnya, kita mempunyai ruangan kecil di lab, di ruangan kita hanya 3x3 misalnya, atau 4x4, itu dapat menampung bibit tanaman yang sangat banyak. Tapi kalau kita menggunakan budidaya secara konvensional atau lainnya, itu pasti kita memerlukan tempat yang luas. Tapi kalau dengan kutub jaringan, kita membutuhkan tempatnya kecil, tidak banyak, tapi menghasilkan bibit yang sangat banyak. Dan ini tidak tergantung musim. Kalau kita membudidayakan di luar lab atau di luar ruangan, itu akan berpengaruh mau musim kemarau atau musim hujan. Tapi kalau ini tidak akan terpengaruh, dia musim hujan ataupun musim kemarau. Dan dapat diperbanyak secara kontinu, terus menerus. Kalau kita musim hujan biasanya terhambat karena curah hujan yang tinggi, kelembaban tinggi. Tapi dengan cara ini, perbanyakan dengan kutub jaringan, tidak akan terhambat karena memang di dalam ruangan tidak akan terpengaruh dengan cuaca atau musim. Untuk skala besar biayanya relatif mudah. Kenapa mudah? Murah. Kenapa murah? Karena memang dalam kita memproduksi sangat banyak, itu murah. Kenapa? Karena dalam kutub jaringan ini cepat perbanyakannya, terus produksinya juga banyak. Tapi kalau kita memproduksi sedikit, jelas mahal. Kenapa? Karena alat-alat yang digunakan itu sangat mahal. Makanya ini sangat bagus
digunakan untuk skala besar. Yang ke-7 atau 8 cocok untuk tanaman yang sulit bergerminasi. Misalnya kalau ada tanaman-tanaman yang langka itu ini sangat cocok. Karena kalau tanaman langka harus dikembangkan secara banyak atau dikembangkan secara budidaya, ini menggunakan teknik ini maka akan lebih cepat untuk diperbanyak. Terus ini menghasilkan tanaman bebas dari virus. Jelas karena memang sudah di dalam lab, pasti hasilnya akan bebas dari virus. Menghasilkan bahan bioaktif metabolit sekunder tanpa menanam di luar atau di lapangan. Itu manfaat dari kultur jaringan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan teknik kultur jaringan. Ini adalah yang pertama itu faktor seleksi bahan tanam. Jadi kita sebelum kita menanam dalam kultur jaringan, kita harus menyeleksi dulu bahan tanamnya itu. Bahan tanamnya itu jelas itu pertama bebas dari hama dan penyakit. Yang kedua nih teknik sterilisasi eksplan. Jadi sebelum ditanam dilakukan sterilisasi. Tujuannya apa? Agar eksplan tersebut bebas dari mikroorganisme yang merugikan tanaman. Jadi harus disterilisasi. Selanjutnya itu komposisi media. Jadi komposisinya itu harus tepat sesuai kebutuhan tanaman. Penambahan dan pengatur tumbuh dan faktor lingkungan di mana kultur jaringan ditempatkan. Itu faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Ini contoh eksplan. Di sini eksplan adalah potongan atau bagian jaringan yang diisolasi dari tanaman yang digunakan untuk inisiasi dalam kultur jaringan. Respon masing-masing eksplan dalam kultur jaringan akan berbeda. Kemampuan regenerasi eksplan dalam kultur jaringan sangat dipengaruhi oleh tipe eksplan, varietas eksplan, umur tanaman induk, sumber eksplan, kondisi fisiologis, dan ukuran eksplan. Di sini contohnya pohon pisang. Ini yang diambil bonggolnya ya, dan itu yang dibuat eksplan. Tergantung jenis-jenis tanamannya, ada yang cepat tumbuhnya, ada yang tidak. Jadi memang ini dipengaruhi faktor internalnya eksplan itu sendiri. Ini sterilisasi eksplan. Ini sterilisasi ada proses untuk mematikan atau menonaktifkan spora mikroorganisme sampai ke tingkat yang tidak memungkinkan lagi berkembang biak atau menjadi sumber kontaminan selama proses perkembangan berlangsung. Proses sterilisasi yang tidak sempurna akan menimbulkan adanya kontaminasi. Jadi proses ini sangat penting. Kenapa? Karena ini dapat menyebabkan kontaminasi pada eksplan kalau tidak dilakukan dengan baik. Makanya proses ini sangat perlu dilakukan dengan baik untuk menjaga eksplan tersebut tetap bagus dalam proses kita nanti pertumbuhannya ataupun sebagainya, sehingga ini tidak akan terkontaminasi oleh jamur ataupun bakteri. Itu pentingnya sterilisasi. Ini ada media kultur jaringan. Media kultur jaringan merupakan faktor utama dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Keberhasilan pembanyakan dan perkembangbiakan tanaman dengan metode kultur jaringan secara umum sangat tergantung pada jenis media. Media tumbuh pada kultur jaringan sangat besar berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan eksplan serta bibit yang dihasilkan. Jadi ini media ini sangat penting karena mempengaruhi pertumbuhan eksplan tersebut. Medianya atau ada macam-macam, mungkin nanti akan dipelajari, ada media MS dan sebagainya, itu banyak sekali kita nanti akan belajar itu. Nah ini tahap-tahap kegiatan kultur jaringan ini ada tahapannya, ada tahap inisiasi, ada tahap multiplikasi, ada tahap perakaran, dan tahap aklimatisasi. Ini tahap inisiasi. Tahap inisiasi adalah tahap awal kultur yang bertujuan untuk mendapatkan eksplan yang bebas mikroorganisme
serta inisiasi pertumbuhan baru. Jadi ini awal untuk menanam. Jadi ini sangat penting dalam awalnya karena ini tujuannya untuk mendapatkan expand yang bebas mikroorganisme dan inisiasi pertumbuhan yang baru karena ini awalannya. Ini ada beberapa gambar dan ini contohnya. Ini dari awal yang gambar pertama dia proses pembentukan expand dipotong-potong. Yang kedua itu foto memasukkan expand juga ke dalam sterilisasi dalam. Yang ketiga itu dipotong dalam. Ini semua proses pembuatan expand. Dan ini tahap multiplikasi. Apa yang dimaksud tahap multiplikasi? Pada tahap multiplikasi atau tahap perbanyakan, tunas-tunas yang tumbuh dari hasil induksi diperbanyak dengan cara memotong setiap ruas dan menanamnya pada media perbanyakan. Kita dapat lihat dari gambar ini bahwa di botol yang pertama itu banyak sekali tanaman. Setelah itu kita multiplikasi dipotong-potong menjadi sebagian atau yang kecil tanaman hingga 2 atau 3 tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Tahap perakaran ini adalah merupakan tujuan dari tahap perakaran adalah untuk membentukkan akar. Tahap perakaran ini bertujuan untuk mempertumbuhkan akar. Jadi dalam proses ini akar akan ditumbuhkan. Akar ini akan ditumbuhkan sehingga akar menghasilkan akar yang bagus dan kuat. Itu tujuannya untuk perakaran. Yang keempat baru tahap aklimatisasi. Aklimatisasi dapat didefinisikan sebagai proses penyesuaian suatu organisme untuk beradaptasi pada lingkungan yang baru. Proses aklimatisasi sangat penting karena akan menentukan apakah tahap yang berasal dari kutu jaringan dapat beradaptasi atau tidak pada kondisi lingkungan luar. Jadi tahap aklimatisasi ini pengeluaran kita. Yang awalnya di lab kita keluarkan ke lingkungan luar atau greenhouse. Jadi ini tahap aklimatisasi. Dan ini tahap ini sangat penting juga karena untuk adaptasi tanaman. Ini alat-alat yang dalam kutu jaringan ada banyak macam ya. Ini adalah petri dish, spatula, pincet, gelas ukur, autoclave, laminar, frozen, oven, hot plate, manisir, dan bunsen itu dan masih banyak lagi alat-alat yang ada di lab kutu jaringan. Ini contoh gambarnya, ini ada timbangan analitik, ada tabung reaksi, ada hot plate, dan lainnya. Dan ini bahwa ada video tentang teknik kutu jaringan pisang ya, ini di laboratorium produksi kutu jaringan di Balik Bu Tropika ya. Ini balai penelitian tanaman buah Amerika, kita bisa lihat bersama ya. Ini alat bahan-bahan kimia yang digunakannya. Ini proses pencampuran atau menghubungkan pengaturan pH.
Ini proses pengambilan ekstraknya, dipilih dari bibit yang bagus. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dari video ini, merangkum semuanya. Mungkin nanti kita akan belajar lagi di lab. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.